Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Jadi pada kesempatan kali ini kami akan memberikan materi mengenai sel elektrolisis, yang dimana kami beranggotakan yang pertama adalah Nindya Aristia, Naila Alivia, saya sebagai moderator Nafita Mutiara, Nadia Sabrina, Nashwa Anira, dan Naila Khairani. Jadi teman-teman semua simak dan tonton videonya sampai habis ya. Langsung saja kita mulai kepada materi yang pertama, yaitu pengertian serta gambar dari sel elektrolisis yang akan dijelaskan oleh Naila Khairani. Perkenalkan, saya Naila Khairani dan di sini saya akan menjelaskan kepada teman-teman apa sih pengertian dari sel elektrolisis. Nah, jadi aku akan membacakan apa pengertiannya. Nah, pengertian dari sel elektrolisis ialah peristiwa penguraian zat elektrolisis oleh arus searah. Dalam sel elektrolisis, energi listrik dapat menghasilkan energi kimia, yang mana kita bisa mengambil poin besarnya. Energi listrik atau arus listrik dapat diubah ke energi kimia atau redox. Nah, teman-teman, kita kan sudah tahu nih apa pengertiannya. Untuk itu, cara kerjanya gimana nih, Nay? Nah, cara kerjanya kita dapat lihat gambar di sini. Pertama-tama, Nay akan jelaskan dulu apa aja sih komponen-komponen dalam sel elektrolisis. Yang pertama ada elektrode. Elektrode ini dua batang, yaitu ada katoda satu dan anoda satu. Yang batang ini ya teman-teman. Kemudian ada ion. Nah, ion katoda itu dia positif. Nah, ion yang anion itu untuk anoda, dia negatif. Kemudian ada larutan elektrolisis, yang mana larutan elektrolisis ini memiliki banyak ion-ion yang terdiri dari ion negatif maupun ion positif. Nah, selanjutnya ada sumber listrik. Sumber listrik ini dari mana nih yang kita dapatin? Kita bisa dapat dari baterai ataupun arus listrik lainnya. Nah, di katoda itu ada namanya kutub. Di kutub katoda itu dia memiliki negatif. Kemudian yang anoda itu positif. Jadi sehingga dia dapat menarik kation yang muatannya positif. Kemudian yang anoda akan menarik muatan yang negatif. Nah, gimana nih Nay cara kerjanya? Cara kerjanya itu yang pertama, sumber listrik akan di-on-kan terlebih dahulu. Kemudian arus listriknya akan mengalir ke katoda duluan nih teman-teman. Nah, selesai dari katoda, dia akan terus ke bawah sehingga ion-ion yang di dalam sel larutan elektrolisis akan bergabung, yang positifnya aja nih teman-teman, sehingga dia dapat mengikat satu sama lain. Kemudian di sisi lain ada anoda. Nah, anoda ini akan menarik ion-ion negatif nih teman-teman, sementara dia positif. Jadi dia akan tarik menarik satu sama lainnya. Kemudian yang dari arus ini, si anion ini akan membawa sumber listrik kembali ke sumber listriknya, sehingga dia akan berulang kali terus akan memutari hal yang sama. Terima kasih, itu saja penjelasan dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah teman-teman, begitu ya penjelasan dari pengertian sel elektrolisis serta gambar yang telah dijabarkan oleh Naila Khairani. Selanjutnya, pada sel elektrolisis ini terbagi lagi menjadi dua reaksi, yaitu ada reaksi berupa katoda dan reaksi berupa anoda. Nah, satu-satu ya kita bahas. Mengenai reaksi katoda akan dijelaskan oleh Nashwa Anira. Kepada Nashwa Anira kita persilahkan. Ya, saya akan menjelaskan materi tentang reaksi katoda. Pada katoda, dia terdapat dua teori. Yang pertama ada teori leburan dan yang kedua ada teori larutan. Kita akan membahas tentang teori leburan terlebih dahulu. Jika ia berupa leburan atau lelehan, ia akan mereduksi kationnya sendiri. Contohnya, jika kita mempunyai unsur X bermuatan plus ditambah elektron, ia akan berubah menjadi X. Kenapa? Karena di sini elektron itu berfungsi sebagai penetral. Dan elektron itu selalu menyerang unsur yang bermuatan plus, tidak pernah menyerang unsur yang bermuatan negatif. Kita mempunyai contoh lain, ada NaCl.
Nah, yang bermuatan plus di sini adalah Na. Jadi kita tulis Na plus ditambah elektron akan berubah menjadi Na. Yang kedua ada teori larutan. Jika ia mengandung H plus atau asam contohnya seperti H2SO4, HCl, dan yang lain-lain, dia akan berubah menjadi H2 atau gas hidrogen. Contohnya H plus berubah menjadi gas hidrogen. Karena di sini hanya 2, kita setarakan di sini hanya kita kali 2. Barulah kita tambah elektron. Elektron selalu menyerang yang bermuatan positif, nggak pernah yang negatif ya teman-teman. Yang kedua, jika kationnya berupa golongan 1A, 2A, Al, dan Fn, dia akan direduksi menjadi air atau 2H2O. Di sini kita punya 2H2O, dia akan berubah menjadi gas hidrogen. Nah, di sini kita tambah dulu OH-. Karena di sini O-nya ada 2, kita setarakan. Di sini kita kali 2. Nah, elektron kita letak di mana? Tentu saja kita letak di sini. Dikarenakan di sini sudah ada muatan negatif. Elektron selalu menyerang muatan yang positif. Di sini baru kita tambah 2 elektron. Nah, yang ketiga, jika ia bukan golongan 1A, 2A, 3A seperti besi, tembaga, perak, dia akan mengikuti teori leburan. Contohnya seperti yang di atas ini. Nah, sekian tentang reaksi katoda. Saya akan kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baiklah teman-teman, begitu ya mengenai materi pada katoda. Selanjutnya mengenai materi anoda akan dijelaskan oleh saya sendiri. Baiklah, sekarang saya akan menjelaskan mengenai reaksi pada sel elektrolisis yaitu berupa anoda. Sebelum itu, kita harus ketahui dulu nih apa pengertian dari sel anoda, reaksi anoda ini. Anoda itu adalah elektroda yang dihubungkan dengan kutub positif. Kalau tadi Naswa menjelaskan kalau katoda itu dihubungkan dengan kutub negatif, kalau pada anoda ini adalah sebaliknya. Berarti dia itu adalah elektroda yang dihubungkan dengan kutub positif, di mana anoda ini adalah tempat terjadinya oksidasi. Nah, apa aja sih reaksi yang ada pada anoda ini? Sebelum kita ke reaksi apa saja yang ada pada anoda, perlu diketahui bahwa anoda itu terbagi menjadi 2 bagian besar. Yang pertama itu ada inert dan tidak inert. Kita bahas satu-satu ya. Kalau misalnya anodanya itu inert, kita harus tahu dulu nih pengertian dari inert ini. Inert itu kalau dalam bahasa Indonesia artinya adalah pasif, di mana pasif itu sendiri berarti si anodanya ini tidak ikut bereaksi. Nah, apa saja nih yang termasuk ke dalam anoda inert? Yang termasuk ke dalam anoda inert adalah si PT, C, sama AU. Nah, nanti kalau misalnya dia anodanya itu inert, terbagi lagi nih menjadi 3 pilihan. Yang pertama yaitu ada berupa sisa asam oksid. Kenapa sih dikatakan sebagai sisa asam oksid? Asam oksid itu adalah asam yang mengandung oksigen. Di sini saya berikan contoh yaitu SO4-2- sama PO4-3-. Kenapa nih kok di sisa asam oksid diberikan contoh seperti ini? Misalnya begini, kalau misalnya ada reaksi H2SO4-2-, kalau misalnya H2-nya ini dicoret, maka yang bersisa adalah si SO4-2-. Contohnya satu lagi, kalau misalnya ada H3PO4-3-, kalau misalnya H3-nya kita coret, maka yang bersisa adalah si PO3-. Maka kalau misalnya ada SO4-2-, PO4-3-, dan yang lain-lain, yang masuk ke dalam anodanya itu bukan si sisa asam oksid ini, melainkan yang masuk adalah H2O atau air. Kenapa ya yang masuk adalah H2O atau air? Karena H2O ini lebih mudah dioksidasi. Jadi di sini ada rumusnya, yaitu 2H2O menjadi 4H+ ditambah O2 ditambah 4 elektron. Kenapa sih kok bisa jadi rumusnya seperti ini? Nih, kalau air angka depannya itu pasti 2, maka kita taruh angka 2 di sini. Nah, karena di sini H-nya itu ada 4, di sini 2, di sini 2, maka kan totalnya sama dengan 4. Maka di sini menjadi 4 ion H+. Nah, kita lihat di sini, O-nya ini ada 2, O di depan sini ada 2. Maka di sebelah kanan kita tambahkan juga O-nya 2. Terus karena di sini ada H+, maka supaya reaksinya ini stabil atau seimbang, menyeimbangi, maka di sebelah kanan kita tambahkan 4 elektron.
misalnya inertnya ini berupa OH-. Kalau dia berupa OH-, maka yang masuk ke dalam anoda itu adalah si OH- itu sendiri. Rumusnya adalah 4 OH- diubah menjadi 2H2O ditambah O2 ditambah 4 elektron. Ingat, kalau pada air kan tadi angka depannya itu pasti 2. Kalau pada OH-, angka depannya itu pasti 4. Maka kita tambahkan di sini angka 4. 4 OH- berubah menjadi H2O. Nah, kalau misalnya H2O kan di sini hanya masih 2. Sedangkan di sebelah kiri hanya ini ada 4. Maka kita tambahkan angka 2 di depan. Terus di sini O-nya ini oksigennya itu ada 4. Sedangkan di sini oksigennya masih 2. Maka kita tambahkan 2 oksigen lagi di sebelah kanan. Nah, karena di sini ada OH-, supaya reaksinya itu stabil atau menyeimbangi, maka kita tambahkan juga di sebelah kanan yaitu 4 elektron. Lalu kalau misalnya dia bukan berupa sisa asam oksi, bukan berupa OH-, yaitu dia berupa sisa asam lain, maka rumusnya adalah si 2X dirubah menjadi X2 ditambah 2 elektron. X ini kita misalkan yaitu adalah larutan NaCl. Nah, kalau tadi pada katoda yang diserang adalah kutub positif, kalau pada anoda ini yang diserang adalah si kutub negatif. Maka yang masuk ke dalam si X ini adalah si Cl. Berarti ini menjadi 2Cl- karena muatan Cl adalah min, dirubah menjadi X kita ubah menjadi Cl2 ditambah 2 elektron. Begitu ya. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau misalnya anodanya ini bukan inert, tidak inert. Tadi kan kalau inert dia berarti pasif. Berarti lawannya dari pasif adalah aktif. Aktif di sini berarti si tidak inert ini ikut dia bereaksi. Nah, siapa saja nih yang termasuk ke dalam anoda tidak inert? Yang termasuk ke dalam anoda tidak inert adalah selain dari si PtCaU. Kalau misalnya anodanya itu tidak inert, yang teroksidasi adalah anodanya itu sendiri. Rumusnya adalah pemisalan di sini ada L diubah menjadi LX ditambah X elektron. Nah, jadi kita harus bisa ya membedakan anodanya itu inert atau tidak inert. Kalau anodanya itu jadi inert, terbagi lagi menjadi 3. Ada sisa asam oksi, OH- dan sisa asam lain. Kalau dia tidak inert, maka yang teroksidasi adalah anoda itu sendiri. Nah, teman-teman, itu tadi ya mengenai materi anoda yang sudah saya jelaskan. Pada sel elektrolisis ini terbagi lagi menjadi ada 2 hukum, yaitu ada hukum Faraday 1 dan hukum Faraday 2. Nah, mengenai hukum Faraday 1 akan dijelaskan oleh Nadia Sabrina. Kepada Nadia kita persilahkan. Halo, perkenalkan saya Nadia. Saya akan menjelaskan hukum Faraday 1. Nah, pengertian hukum Faraday 1, jumlah massa zat yang dihasilkan pada katoda dan anoda berbanding lurus dengan jumlah listrik yang digunakan selama elektrolisis. Dirumuskan M sama dengan E kali F. Apa itu M? Apa itu E? Apa itu F? M itu adalah massa, E itu massa ekivalen, dan F yaitu Faraday. Nah, mencari E ada rumusnya. E sama dengan AR per val. Val itu apa? Val itu adalah valensi. Nah, contohnya kayak yang di sini, FeCl2 Fe2 sama dengan valensi 2. Kenapa valensi 2? Karena kita mencari biloxnya. Biloxnya ada 2. Nah, yang di bawahnya FeCl3 Fe3+ sama dengan valensi 3. Karena kita mencari biloxnya. Dikembangkan rumusnya, M sama dengan, kita ganti E-nya menjadi yang di sini rumusnya AR per val kali F. Kita kembangin lagi menjadi F per AR sama dengan F per val. Kita kalikan menjadi M per F per val. Kita kembangin lagi, kita kalikan mol kali val sama dengan F. Nah, ciri-cirinya diketahui satu unsur atau satu senyawa. Mencari Faraday ada 2 rumus, yaitu F sama dengan I kali T per 96.500 atau
sama dengan 96.500. Nah, keterangan yang di sini F adalah jumlah mol elektron atau jumlah listrik dalam Faraday. I sama dengan kuat arus atau ampere. Kalau T ya kita ketahuilah itu waktu atau second. Terima kasih. Nah, teman-teman, jadi itu tadi ya mengenai hukum Faraday 1 yang telah dijelaskan oleh Nadia Sabrina. Selanjutnya mengenai hukum Faraday 2 akan dijelaskan oleh Nindi Aristia. Kepada Nindi Aristia, kami persilahkan. Baiklah, saya Nindi Aristia, saya akan menjelaskan tentang hukum Faraday 2. Yang bunyinya adalah apabila dua sel atau lebih dialiri listrik dalam jumlah yang sama, maka massa zat-zat yang dihasilkan sebanding dengan massa ekivalen zat-zat tersebut, sehingga dirumuskan dengan M1 per E1 sama dengan M2 per E2, di mana M ini adalah keterangannya yaitu massa zat dan yang E ini adalah massa ekivalen. Hukum Faraday 2 ini dipakai apabila di dalam soal itu terdapat dua unsur atau dua senyawa yang dibandingkan. Jadi dalam rumus ini tadikan M1 per E1 sama dengan M2 per E2 menjadi M1 per AR1 per valensi 1 sama dengan M2 per AR2 per valensi 2. Jadi rumus E ini adalah AR valensi, makanya di sini menjadi seperti yang dirumuskan ini. Nah, dari rumus yang tadi ini disederhanakan lagi menjadi M1 per AR1 valensinya naik, jadi dikali valensi 1 sama dengan M2 per AR2 dikali valensi 2. Dari rumus ini kita bisa sederhanakan lagi karena M1 per AR1 ini adalah rumus mol, menjadi mol 1 dikali valensi 1 sama dengan mol 2 dikali valensi 2, yang mana keterangannya itu AR itu adalah massa atom relatif dan valensi itu sama dengan muatan. Ada cara untuk mencari valensi, misalnya senyawa FeCl2. Nah, cara mencari valensinya itu adalah bilog Cl kan min 1 dikalikan 2 menjadi min 2, berarti untuk agar setara sama dengan 0, maka muatan Fe adalah plus 2. Fe plus 2. Jadi valensi dari FeCl2 ini adalah 2. Oh ya, jika muatannya ini negatif, tetap ditulis angkanya. Jadi dia tuh tidak memandang muatannya negatif atau positif. Baiklah, sekian dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Teman, tadi ya Nadia sama Nindi sudah menjelaskan mengenai hukum Faraday 1 dan 2. Nah, mengenai materi terakhir pada sel elektrolisis ini yaitu mengenai kegunaan apa saja yang bisa ada pada sel elektrolisis ini. Itu akan dijelaskan oleh Naila Alifia. Kepada Naila Alifia kami persilahkan. Saya akan menjelaskan kegunaan dari sel elektrolisis. Yang pertama, dalam pembuatan gas. Jadi, sel elektrolisis dapat juga digunakan dalam pembuatan gas oksigen, hidrogen, klorin, dan lain-lain. Nah, dalam pembuatan gas oksigen dan hidrogen ini dapat menggunakan larutan elektrolit yang mengandung kation golongan utama dan anion yang mengandung oksigen dari elektroda platina atau karbon. Yang kedua ada pemurnian logam. Jadi sel elektrolisis juga dapat digunakan untuk pemurnian logam, yaitu memurnikan atau memisahkan logam murni dari zat pemotornya dengan cara elektrolisis. Nah, zat yang dimurnikan itu sebagai anoda dan zat yang murni sebagai katoda. Larutan elektrolit yang digunakan adalah
3+. Lalu CO3+ akan direduksi di katoda sehingga zat penguatannya tertinggal di anoda dan tembaga murninya diendapkan di katoda. Jadi terpisah antara zat penguatannya dengan tembaga murni. Yang ketiga, dalam penyetuhan logam atau pelapisan logam, yaitu pelapisan suatu logam dengan logam lainnya. Misalnya besi kan sudah berkarat nih atau korosi. Jadi untuk mencegah korosi, besi tersebut akan dilapisi dengan suatu zat yang sukar teroksidasi. Contohnya seperti nikel, tembaga, emas, dan lain-lain. Prinsip kerja dari proses pelapisan logam adalah penggunaan sel dengan elektrolit larutan dan elektroda reaktif. Contohnya ada logam besi atau cincin besi yang akan dilapisi dengan emas menggunakan larutan CuSO4. Logam besi sebagai katoda dan logam emasnya sebagai anoda. Pada prosesnya, logam emas akan dioksidasi di anoda menjadi Au3+. Kemudian Au3+ akan bergabung dengan Au di dalam larutan AuCl3. Kemudian Au3+ di katoda akan direduksi membentuk endapan emas. Karena di katoda ada menggunakan besi, maka besi tersebut akan dilapisi dengan endapan emas. Yang terakhir ada pengolahan air hujan. Jadi penggunaan sel elektrolisis yang terakhir dapat juga untuk mengolah air hujan dengan cara menaikkan pH air hujan tersebut, yaitu dengan mengurangi tingkat keasaman dari air tersebut. Sekian dari saya. Sekian mengenai presentasi kami kepada teman-teman semua mengenai materi sel elektrolisis. Kami harap teman-teman semua bisa memahami dan dapat menerapkannya pada kehidupan sehari-hari ya. Kami akhiri dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Mau yang pasti. Pilih nomor 2. Dua lagi.